Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillahilladzi qadarna li iqamatis sholatil zuhri bil jamaah. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat fardu Jumat ya, sholat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar yaitu masih hal-hal yang berkaitan dengan kurban, yaitu mengenai pembentukan panitia kurban. Ada juga yang bertanya, Pak Ustadz, apakah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada panitia seperti saat ini? Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Kenapa? Karena orang Arab itu di antara salah satu usaha yang mereka, selain mereka berdagang, mereka juga beternak kambing. Jadi ketika usai pelaksanaan sholat Idul Adha, mereka balik ke rumah, ambil kambingnya, mereka sembelih, mereka bagikan, seperti itu. Lalu bagaimana untuk konteks kita yang ada panitia kurban? Jadi di sini panitia kurban ini dalam rangka menjembatani apa? Yang pertama, peternak hewan kurban. Yang kedua, peserta kurban. Kedua-duanya tidak pernah ketemu, maka ada panitia orang ketiga. Jadi untuk kurban ini ada orang ketiganya, yaitu panitia kurban. Panitia kurban inilah yang memfasilitasi berjumpanya peternak hewan kurban dan orang yang mau berkurban. Lalu apa tugas dari panitia kurban ini? Yang pertama, mensurvei hewan kurban, bagus atau tidak, layak atau tidak. Selanjutnya, membeli. Yang ketiga, memotongnya. Yang keempat, membagikan atau mendistribusikannya. Jadi inilah tugas-tugas panitia kurban. Terus yang sering muncul juga pertanyaan itu ke kita, Pak Ustadz, di tempat kami berkurban, panitia kurban itu mereka masak dagingnya, lalu nanti makan bersama. Ini bagaimana Pak Ustadz? Boleh enggak nih? Bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut panitia kurban di tempatnya, mohon diperhatikan. Tidak boleh kalau belum ada izin peserta kurban, kita memasak dagingnya, lalu dagingnya itu kita nikmati. Mungkin ada juga peserta panitia kurban, Pak Ustadz, kalau kita makan lontong gak cukup Pak Ustadz tenaganya, lemah kita ini, makanya kami ambil. Bukan begitu caranya. Cara menghalalkannya bagaimana? Misalnya kita di sini ada 8 kelompok, panggil satu kelompok saja, satu kelompok, Bapak Anu sampai ke 7 orang. Pak, bagian Bapak dari hewan kurban ini dibagi 3. Sepertiga untuk peserta kurban, sepertiga untuk kerabat, saudara, handai tolan, sanak famili.
sepertiga untuk fakir miskin. Bagian bapak yang sepertiga ini, boleh tidak kami ambil 10 kilo dagingnya, nanti kami masak? Tanya dulu. Oh boleh kata mereka. Nah itu halal itu. Kalau tak boleh, jangan coba-coba. Ataupun tidak ada izin, ini tidak boleh. Lalu bagaimana? 2 atau 3 tahun yang sudah kita lakukan, bahkan 4 tahun. Tapi kita makan bersama aja di sini Pak Ustadz. Tak ada Pak Ustadz minta izin ke kami. Ini kami sampaikan. Yang kita makan 2 atau 3 tahun yang lalu itu bukan daging dari peserta kurban. Loh, daging apa yang kami makan itu Pak Ustadz? Itu daging akikah. Karena kita buat program, tabungan itu bukan hanya untuk tabungan berkurban, tapi juga untuk tabungan akikah. Kalau akikah memang dianjurkan dagingnya itu dimasak dulu, setelah itu dibagikan. Kalau kurban, dagingnya itu dianjurkan mentah, habis itu dibagikan kepada fakir miskin. Dalam rangka apa? Agar fakir miskin itu bebas berekspresi, memasak sesuai dengan menu kesukaannya. Kita tak boleh paksa-paksa. Tapi kalau daging akikah memang anjurannya seperti itu. Masak dulu, cicipin, nikmat rasanya baru bagikan. Seperti itu. Jadi himbauan lah mungkin bahasanya untuk panitia kurban, jangan coba-coba mengambil daging kurban sebelum mendapat izin dari orang yang berkurban untuk dimasak. Walaupun itu dinikmati oleh orang banyak. Kenapa? Karena status daging itu belum jelas, masih abu-abu. Apakah ini milik peserta kurban, apakah ini milik sahabat dan kerabat, atau milik fakir dan miskin. Kalaulah yang kita makan itu ternyata milik fakir miskin, menangis anak-anak fakir miskin itu, orang-orang miskin itu. Lihatlah peserta apa itu, panitia kurban. Setiap panitia kurban gemuk-gemuk mereka bulan Idul Adha ini. Wah, gawat kita. Jadi mengantisipasi itu, makanya perlu kami sampaikan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.